Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita awali sama-sama belajar kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya tolong Fahmi dipimpin dulu bacanya hari ini, baca doa. Ayo kawan-kawan semuanya, kita sama-sama mengawali pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa ulumul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak periksa dulu tentang kehadirannya. Si Bukhari, ada enggak Bukhari? Tadi katanya izin Pak, ada kesibukan di luar. Oh iya, izin. Berarti selain itu hadir semuanya ya? Hadir Pak. Hadir Pak. Baik. Sudah siap mau belajar? Siap Pak. Siap. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru tentang hari kiamat. Ya, ini materi bahasan kita hari ini. Kita akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Kemudian, sebelum lanjut ke dalam pembahasan materi, kita akan ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama tentang pengertian. Jadi nanti anak-anak harus bisa menguraikan pengertian iman kepada hari kiamat. Kemudian yang kedua, mengetahui dalilnya. Kemudian yang ketiga, bisa membandingkan perbedaan antara kiamat kubro dan kiamat sughro. Kemudian yang keempat, menganalisis tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin mengulang kembali tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Ingat Pak. Ya, tentang apa? Husna. Iya, Husna, tentang Pak. Asmaul Husna. Husna. Ya, Asmaul Husna apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Al-Qawiyyu. Iya, Dengan Al-Qayyum. Al-Qawiyyu dengan Al-Qayyum. Al-Qawiyyu itu artinya maha kuat. Dan Al-Qayyum artinya maha mandiri, Pak. Ya, bagus. Mandiri. Fahmi masih ingat ya? Al-Qayyum dan Al-Qawiyyu. Ya. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini, kita hari ini akan membahas tentang hari kiamat. Anak-anak pernah menyangka enggak gitu atau terpikir bahwa ternyata semua yang kita jalani selama ini nanti akan berakhir. Dunia yang kita tempati ini akan hancur gitu. Kira-kira anak-anak tahu tanda-tanda hancurnya itu bagaimana? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Untuk itu pentingnya kita hari ini untuk mempelajari hari kiamat dan tanda-tandanya. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian. Ya, Rahmila, coba baca pengertiannya, Rahmila. Pengertian hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam jagat raya. Kemudian yang kedua, dalilnya. Dalilnya berada pada Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Fahmi, tolong dibaca surahnya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih Fahmi sudah membacakan surah Al-Hajj ayat 7 dengan baik. Setelah kita membahas tentang slide-slide penjelasan tadi, sekarang Bapak ingin kalian
memperhatikan video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Nanti setelah anak-anak memperhatikan video ini, Bapak persilakan bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, Pak. Baik, Pak. Kita pernah belajar tentang rukun iman. Yang keempat, keluarnya asap dukhon. Kemudian yang kelima, keluarnya dajjal. Kemudian yang keenam, keluarnya binatang yang besar dari dalam perut bumi. Kemudian yang ketujuh, keluar. Bagaimana? Sudah dilihat videonya? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kita di sana tadi sudah membahas tentang pengertian, kemudian membahas tentang dalil, kemudian tentang kiamat kubro dan kiamat sughro, kemudian yang terakhir kita membahas tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hari kiamat. Ya. Nah, dari slide yang tadi ditampilkan, kemudian dari video yang anak-anak saksikan tadi, ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Ya, silahkan Fahmi. Pak, tadi kan di ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat itu, Pak, mau datang itu ada baca tadi, Pak. Tulisannya Dajjal, Pak. Dajjal itu apa, Pak? Binatang kah manusia kah, Pak? Ya. Fahmi bertanya, Dajjal itu binatang atau manusia? Nah, Iya, bagaimana Pak. kawan-kawan? Ada yang mau menjawabnya? Saya, Dari Pak. pertanyaan Fahmi? Ya. Rahmatia, silakan. Saya, Pak. Dajjal itu makhluk yang menakutkan, Pak. Dajjal itu makhluk yang menakutkan. Menakutkan. Iya. Betul apa yang dikatakan Rahmatia, bahwa Dajjal itu adalah sosok makhluk yang sangat menakutkan. Di dalam hadis disebutkan ciri-cirinya Dajjal itu adalah makhluk bermata satu. Cuman iya, di atasnya ada tulisan kafaro. Ya, cuman banyak multitafsir yang menafsirkan tentang Dajjal ini. Ada yang menafsirkan bahwa Dajjal itu memang betul-betul matanya satu, ada juga yang menafsirkan bahwa Dajjal itu seolah-olah menutup mata sebelah gitu. Artinya dia tidak peduli dengan orang lain, dia tidak mau tahu urusan orang lain. Yang penting orang harus ngikut dia gitu. Itu Dajjal. Gitu ya, Fahmi kira-kira ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Ya. Ya. Baik, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok, kemudian nanti anak-anak silahkan diskusikan. Bapak bagi pembahasan tadi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok pertama akan membahas tentang pengertian dan dalil. Ya. Kemudian kelompok kedua akan membahas tentang perbedaan antara kiamat kubro dan kiamat sughro. Kemudian kelompok yang ketiga nanti akan membahas tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Misbah, kan tadi ada tanda-tanda hari kiamat itu banyaknya wanita berpakaian tidak menutup aurat. Nah, ini kan sekarang banyak wanita-wanita, apalagi artis-artis di TV, itu kan banyak yang nggak pakai jilbab, terus pakaiannya pendek. Berarti sekarang tanda-tanda sudah kiamat ya? Iya, mungkin itu merupakan tanda-tanda dari kiamat. Takut. Kalau sebagian wanita tidak menutup aurat merupakan tanda-tanda kiamat seperti di TV itu, berarti itu tanda kiamat apa tadi ya? Menurut Bapak besar atau kecil? Oh iya ya, besar atau kecil? Untuk presentasi selanjutnya dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi bahasan materinya tentang kiamat kubro dan kiamat sughro. Silahkan kelompok 2, Ati, dipresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok kita ingin memperhatikan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, sedangkan kubro artinya kiamat besar. Salah satu tanda kiamat sugro yaitu kerusakan yang dialami sebagian alam. Contoh-contohnya kiamat sugro,
pengetahuan. Yang kedua, banyaknya perjudian di mana-mana, perzinahan, dan minuman keras. Kemudian banyak orang yang malas bersedekah. Itu contoh kiamat kubro. Sedangkan kiamat kubro, contohnya gempa bumi dari timur dan gempa bumi dari barat. Kemudian munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian turunnya Nabi Isa. Mungkin itu saja Pak dari kelompok 2 yang bisa kami presentasikan. Makasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 2. Sama-sama Pak. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan akhir pembelajaran. Di kegiatan akhir pembelajaran ini, kita akan menarik sebuah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang pengertian hari kiamat. Masih ingat pengertian hari kiamat apa? Ya, Pak. Ya. Berakhirnya kehidupan Berakhirnya kehidupan di dunia serta datangnya kehidupan yang kekal di akhirat. akhirat, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kita membahas dalil tentang hari kiamat. Terdapat dalam Quran surah apa? Surah Al-Hajj ayat 7, Pak. Quran surah Al-Hajj, Pak. Ya, Quran surah Al-Hajj ayat Ke-7. Ya. Kemudian yang ketiga tentang kiamat kubro dan kiamat sughro. Kiamat kubro apa artinya? Kiamat Kiamat besar, besar, Pak. Pak. Kiamat besar. Kalau kiamat sughro, Kiamat Kecil. kecil, Pak. ya kiamat kecil. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, saya minta 4 saja. Coba, apa satu? Banyaknya kejaliman, Pak. Ya, banyaknya perbuatan zolim. Kemudian apa lagi? Munculnya Dajjal, Pak. Ya, munculnya Dajjal. Kemudian Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terus apa lagi? Banyaknya riba dan sifat kikir, Pak. Iya, banyaknya sifat kikir. Kikir, pelit, medit. Ya, itu dan kawan-kawannya. Nah, Kedekut, itu Pak. Kedekut. iya kedekut. Kedekut. Ya, itu pembahasan kita hari ini. Insya Allah paham semuanya ya. Iya, Pak. Insyaallah. Paham, Pak. Ya. Coba saya yang mau menunjuk satu orang. Ini sebagai postes Bapak secara lisan saja. Fahmi. Iya, Pak. Fahmi, coba sebutkan 2 tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama tadi, Pak, Dajjal, Pak, muncul. Iya, munculnya Dajjal. Kemudian yang kedua, Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Pak. Ya'juj, ya bukan Ya'juz. Kalau jus itu untuk diminum. Iya, Pak. Ya'juj dan Ma'juj. Kami mau minum jus, Iya. Pak. Kayaknya Fahmi Jus, Pak. sering minum jus dia. Ya, jadi yang betul apa? Ya'juj dan Ya'juj. Ma'juj, Pak. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya, bagus. Jawabannya benar. Kemudian, Ati. Ya, kiamat tadi kan ada 2. Ada kiamat kubro dan kiamat sughro. Nah, contoh kiamat sughro apa, Ati? Kiamat sughro artinya apa tadi, Ati? Tapi lupa, Pak. Ati lupa. Saya, Pak. Ya, Rahmila. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Contohnya bencana alam seperti banjir, tsunami, dan lain-lain. Iya, bagus sekali Rahmila. Masih ingat ya? Iya, Pak. Jadi, Boleh Ati, menambahkan, Pak? ya, Bu Usbah, silahkan. Boleh Usbah. menambahkan? Ya, silahkan. Tambahkan. Kita mendapatkan musibah ketika keluarga kita meninggal, Pak. Iya, betul sekali. Meninggal ya. Ketika kita mendapat musibah keluarga atau teman yang meninggal, itu juga termasuk contoh kiamat Sughro. kecil ya, kiamat sughro.
Nah, ketika kita melihat orang yang meninggal, kita mengucapkan Inna Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. raji'un. Nah, jadi karena Ati tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak, jadi nanti tugas untuk Ati pelajari lagi materi tentang kiamat kubro dan kiamat sukro, tentang artinya juga ya. Contoh-contohnya apa untuk Ati? Ayo, Ati jinjit Bapak telinga. Ini ya, ini penting. Jadi sebagai refleksi juga untuk hari ini, ya tadi saya perhatikan memang Ati ini tadi ngomong terus sama kawannya ya, sehingga pembelajarannya tidak tersampaikan dengan baik gitu ya. Jadi untuk ke depan Bapak harap gimana? Terus, Oh, ngomong terus ya. Ya, jadi untuk ke depannya Bapak harapkan jangan lagi ngomong pada saat jam pembelajaran. Dan Baik. Pak. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang nama-nama hari kiamat ya. Untuk pertemuan minggu depan nama-nama hari kiamat, hikmahnya, dan nanti kita akan membahas kembali lagi contoh-contohnya di kehidupan kita. Nah, Bapak harapkan anak-anak tidak bosan untuk mempelajari materi hari kiamat, karena hari kiamat itu adalah salah satu rukun iman atau rukun Islam. Rukun iman, Pak. Iya, rukun iman. Pak. Ya, rukun iman. Artinya kalau kita tidak mengimani salah satu dari yang 6 itu, berarti keimanan kita masih dipertanyakan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.